Halo friend, kita bongkar servis kiriman lagi. Kita dapat kado ini ternyata. Kado isinya HP ROG 5 friend. Wah, aku nggak ulang tahun dikasih kado ROG 5, tapi mati total. Kita langsung bongkar friend. Kita cek kerusakannya ya friend. Seperti biasa, kamera kita tutup agar aman, karena kalau kamera dibongkar kena debu itu bisa baret-baret kameranya. Nah, kita cek ampere, itu ampernya 02 hilang, 02 hilang. Ya, ada yang tahu kerusakannya apa friend? Oke, kita lepas dulu mesinnya friend. Kita coba lagi cek, sama saja ampernya. Sudah valid ini friend. Kerusakan di IC CPU RAM friend. Oke, seperti biasa langsung kita bongkar dulu kalengnya friend. Kita lepas dulu kalengnya agar terlihat CPU-nya, agar kita bisa kerjakan CPU-nya. Nah, sudah terlihat ada bagian kaleng yang menutupi CPU, kita harus potong sedikit. Oke, agar kita punya celah untuk ngelepas CPU-nya friend, karena ini CPU kita lepas. Kemudian kita tutup dulu menggunakan colasi anti panas bagian samping-sampingnya agar tidak terkena imbas panas saat kita proses congkel IC CPU dan RAM-nya friend. Oke, kita mulai congkel CPU-nya. Kita bersihkan dulu lemnya seperti biasa. Bersihkan lem yang di samping IC. Kenapa harus dibersihkan? Agar nanti kalau diangkat CPU-nya, resistor atau kapasitor yang ada di samping CPU itu tidak ikut keangkat. Soalnya lemnya biasanya nempel ke resistor atau kapasitor yang di samping-samping CPU. Kita lepas CPU, RAM-nya dulu ini. RAM kita lepas. Oke, hati-hati. Nah, sudah terlepas. Langsung kita tembak lagi. Tembak belaur lagi. Kita langsung lepas CPU-nya friend. Nah, pelan-pelan. Sudah terlepas friend. Sekarang kita bersihkan motherboard dari sisa timah dan sisa lem IC-nya. Sekarang kita bersihkan menggunakan Godwick. Nah, kenapa saya bersihkan dulu menggunakan thinner? Karena untuk membersihkan lem seperti ini, kalau menurut saya itu lebih mudah saat motherboardnya bersih. Jadi tanpa fluke malahan. Biasanya kalau bersihkan lem IC, saya malah tanpa fluke. Lebih terlihat sisa lemnya itu lebih kelihatan dan lebih mudah dibersihkan malahan. Nah, beda lagi kalau yang pembersihan timah itu tetap wajib menggunakan fluke. Ini kan lemnya sudah bersih, kemudian kita bersihkan timahnya, tetap diberikan fluke. Setelah dirasa rata, sudah bersih semua, kita bersihkan menggunakan thinner. Sudah, kita lanjut bersihkan IC-nya friend, IC CPU dan RAM-nya. Oke, kita jepit menggunakan ragum. Nah, kalau ada yang tanya ragumnya menggunakan apa, itu sudah terlihat mereknya. Mereknya kita menggunakan 2 UUL. Bersihkan dulu timahnya friend.
Sekarang kita bersihkan bagian bawah CPU-nya. Oke, kita simak saja prosesnya, friend. WC. Nanti kalau ada pertanyaan lewat komentar atau WA langsung bisa. Hehe. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab aja sesuai apa yang saya tahu. Ini juga kita cuman share apa yang kita bisa ya, friend. Nah, kita sekarang bersihkan lemnya. Tuh kan. Malah enak kalau udah bersih pas tanpa fluk. Jadi kalau gak ada fluknya itu kalau menurut saya lebih enak bersihkan lemnya. Nah, kelihatan itu. Oke. Kita simak lagi prosesnya. Lanjut. Hehe. Bersihkan pelan-pelan menggunakan Godwig agar apa itu namanya C yang di CPU tidak hilang atau lepas. Biasanya kalau bersihin itu biasanya lepas itu, friend. Nah, ini sudah bersih, kita pastikan lagi. Sekarang kita bersihkan IC RAM-nya. IC CPU dan IC RAM sudah bersih. Sekarang kita lanjut proses pencetakan kaki IC CPU dulu. Kita cetak IC CPU dulu, friend. Kalau tips dari saya, kalau cetak IC CPU itu memberikan timah pastanya itu separuh dulu, friend. Nah, jadi seperti ini. Coba kita lihat ya. Nah, kita beri separuh dulu. Separuh bagian CPU dulu. Nah, untuk apa? Agar untuk mengunci posisi CPU-nya. Nah, kalau sudah separuh gini kan CPU-nya sudah terkunci ke papan pencetakannya atau ke plat BGA-nya. Nah, sekarang kita timpa timah banyak itu sudah aman. IC tidak bakal geser-geser. Nah, ini kita biasanya timpa timahnya agak banyak agar timahnya benar-benar rata dan padat. Nah, kalau mau tahu kenapa berulang kali, itu aja masih ada yang tidak rata itu. Makanya harus dilakukan berulang kali timah pastanya. Nah, seperti itu. Sampai benar-benar rata dan padat. Kalau tidak padat soalnya nanti timahnya itu tidak awet, friend. Pada mesin itu efeknya tidak awet. Dia bisa bad connect lagi nanti. Kita potong lagi, potong menggunakan pisau. Sepertinya sudah rata. Nah, ini sudah pencetakan terakhir. Sepertinya sudah rata ini. Kita dinginkan dulu.
kita lepas pelan-pelan friend. Iya, sudah rapi. Kita lihat lagi. Oh, sudah sip. Kita sebelum pasang, kita beri fluk dulu friend. Seperti biasa, kita panaskan dulu. Sudah aman sepertinya, sudah sip sekali nih. Sudah siap dipasang kepada motherboardnya. Oke, siapkan motherboardnya. Kemudian kita posisikan CPU pada titiknya. Jadi ada titiknya di sana friend. Kita harus titiknya itu harus pas. Kalau tidak pas, CPU bisa konslet juga bisa. Kalau kaki IC-nya tidak menempel pada tempatnya, kita blower dulu, kita panaskan sampai matang IC-nya. Seperti biasa, kalau sudah matang kita sambil tekan-tekan, kita goyang IC-nya pelan-pelan saja, itu agar menempel semua, agar menempel dengan rata kaki CPU-nya. Oke, sepertinya sudah menempel dengan rata. Kita dinginkan dulu. Sudah, kita cek ampernya friend, atau kita cek arus masuk ke mesin itu berapa. Sebentar, kita perlihatkan ya habis ini. Oke, nah itu kita tes tanpa baterai. Coba kita colok lagi ya. Nggak pas friend. Bentar, kita colok lagi pelan-pelan. Celip. Oke, tuh ampernya segitu friend. CPU dan UFS terpasang segitu. Harusnya sudah normal, sudah menempel dengan sempurna. Jadi CPU dan IC UFS itu sudah terkoneksi dengan baik. Kalau sudah terbaca segitu, sekarang kita lanjut cetak IC RAM-nya. Prosesnya sama dengan mencetak kaki IC CPU tadi. Kita beri timah separuh dulu untuk mengunci IC-nya dengan plat VGA-nya atau plat pencetak kaki IC-nya. Nah, kalau sudah separuh, kemudian kita timpa timah rata friend. Semuanya kita timpa yang banyak agar timahnya padat. Seperti itu kita ulang-ulang sampai kaki IC-nya rata semua. Itu masih kelihatan tidak rata, kita timpa timah lagi. Kita potong lagi. Nah, kalau kita lihat dari mikroskop ini sudah rata. Kemudian kita panaskan lagi. Oke. Nah, timahnya sudah muncul semua. Kita dinginkan dulu, kemudian kita angkat. Nah, seperti biasa sebelum dipasang IC-nya kita beri fluk dulu friend. Tapi jangan banyak-banyak, secukupnya saja. Oke, kita pasang ke CPU-nya friend. Sepertinya vlognya kurang ini friend.
Kita tambah lagi fluknya sambil kita panaskan sampai matang timahnya. Nah, kita goyang-goyang isinya, kita tekan-tekan agar menempel dengan kuat dan rata. Sudah, kita dinginkan dulu, friend. Nah, kalau sudah dingin, kita tes lagi apakah normal arusnya ataukah malah konslet. Nah, kita tes terus. Nah, sepengalaman saya dengan ukuran segitu itu sudah normal mesinnya. Oke, harusnya ini sudah menyala mesinnya. Kita tes langsung pasang ke bodinya, friend. Oke, kita pasang semua soket fleksibelnya. Kita sambil cas. Nah, tadi baterainya habis, sekarang kita sudah cas sampai penuh baterainya. Kita coba nyalakan, friend. Wah, muncul logonya Republic of Gamers. Waduh, HP sangar ini. Kita tunggu loadingnya, friend. Wis, garang sekali nih lambangnya ROG. Kita masih menunggu loadingnya. Oke, sudah sampai menu, friend. Wish, sudah jadi, guys. Dari pemilik ini keluhannya seperti ini, 3 ini. Wi-Fi on, hotspot on, oke, speaker on, dan masih